Asman Sinaga, Ketua DPD Parbi Banten, keadaan ekonomi mulai membaik, beraktivitas jalani aksi panggung. Penyanyi, penulis lagu, penata vokal, dan personil trio Alexis. Keadaan Parbi dan pelaku seni di Banten baik-baik saja dan kompak dengan penuh persaudaraan. Itu semua tidak terlepas dari keadaan ekonomi dan bisnis yang sudah mulai berjalan baik, serta gedung dan kafe tempat hiburan sudah mulai buka secara normal. Mereka sudah bisa beraktivitas menjalani aksi panggungnya. Untuk saat ini, Parbi Banten mulai semangat dan kembali ke dunia musik dan tarik suara. Hal ini dikatakan Ketua DPD Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia Banten, yang juga pelaku seni berdarah Batak, Asman Sinaga ketika berbincang dengan Hikuma TV melalui saluran telepon seluler ke Tangerang terkait keberadaan Parbi dan perjalanan karirnya sebagai penyanyi, pencipta lagu, dan penata vokal beberapa waktu lalu. Dengan mulai menurunnya penyebaran pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat yang sudah menerima suntikan vaksin, kegiatan kehidupan masyarakat sudah berjalan normal. Keadaan ini sangat membantu para seniman Parbi Banten melakukan aktivitas, katanya. Untuk mempererat hubungan sesama anggota, mereka rutin melakukan pertemuan kegiatan positif seperti arisan di kantor Parbi Banten, kunjungan sosial ke rumah anggota, dan melakukan kegiatan olahraga turnamen badminton. Parbi Banten telah melaksanakan acara syukuran dan tahun baruan Minggu 29 Januari 2023 di Resto Alexis Tangerang. Asman Sinaga melihat Parbi saat ini sudah semakin baik dengan tetap menjalin kekompakan, membangun kerjasama dan saling mendukung sesama anggota. Sebagai Ketua DPD Parbi Banten, DPD tertua di Parbi, dia berharap agar pengurus di pusat dan daerah tetap mengajak para pelaku seni Batak bergabung ke dalam Parbi. Dia yakin DPP Parbi akan terus menjalankan program untuk mensejahterakan anggota. Jalankan visi misi sebagai pimpinan pusat, turunlah ke DPD dan DPC agar tahu kondisinya. Karena pengurus pusat perlu menjalin hubungan ke daerah untuk mengetahui di mana kantornya, anggotanya siapa, dan berapa banyak. Kalau itu sudah terjadi, saya yakin Parbi akan semakin besar, pintanya. Asman Sinaga kelahiran Sidik Kalang 27 Mei 1975 ini berprofesi pelaku seni sebagai penyanyi, penulis lagu, dan penata vokal. Sebelumnya dia tidak pernah bercita-cita menjadi penyanyi, hanya ikut-ikutan menggeluti sebagai pengamen tahun 1999 di Tangerang dan Jakarta, yang kemudian sesekali menyanyi dalam kegiatan gereja. Pada tahun 1999 juga, dia bersama temannya membentuk mitra trio di Tangerang dengan personil Asman Sinaga, Dian Surya Karo-Karo, dan Jackson Manulang. Mereka bertahan selama 4 tahun hingga tahun 2003, mengisi acara di berbagai tempat hiburan dan kegiatan masyarakat Batak lainnya, serta sudah pernah menelurkan 1 album. Kemudian pada tahun 2003, dia membentuk trio Alexis di Tangerang dengan personil Asman Sinaga, Jontinus Sinaga, dan Hesber Manalu. Selama 20 tahun hingga sekarang, trio ini solid dan kompak dengan sering menyanyi di tempat hiburan kafe maupun pub dan berbagai kegiatan masyarakat Batak di berbagai daerah Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, mereka telah menghasilkan album dan single seperti Trio Alexis Full Album Volume 1-9, Full Album Trio Alexis Terbaik, Trio Alexis Koleksi Full Album Pop Indonesia, lagu Batak Trio Alexis Terpopuler, 10 lagu Batak pilihan terpopuler Trio Alexis, kompilasi tembang kenangan Trio Alexis, dan lainnya. Lagu-lagu tersebut bisa ditonton dengan mengupload di kanal YouTube. Asman Sinaga memiliki obsesi di luar pelaku seni dengan mulai mencoba belajar untuk menggeluti dunia bisnis dan politik. Karena dia merasa sudah mulai tua yang sebentar lagi akan susah bersaing di dunia tarik suara.
Dia juga tahu bahwa sudah banyak muncul penyanyi milenial yang tangguh dan luar biasa yang akan menyingkirkannya secara pelan-pelan. Bukan berarti saya menyerah. Oh tidak. Saya akan tetap bernyanyi sampai titik napas terakhir. Saya menyadari itu semua karena usia sudah mulai menua, power suara berkurang, dan kegantengan pun sudah mulai memudar. Banyaklah. Intinya selagi masih bisa bernyanyi, saya akan tetap bernyanyi, bebernya. Asman Sinaga dikaruniai Tuhan 4 anak, yakni Angelina Boru Sinaga, kuliah semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Antonius Sinaga duduk di kelas 2 SMK 6 Penerbangan Tangerang. Agnes Boru Sinaga duduk di kelas 6 SD Negeri Kedaung Tangerang. Dan Arjuna Sinaga duduk di kelas 3 SD Negeri Kedaung Tangerang. Dia menjalani karir sebagai penulis lagu sejak tahun 2005 di Tangerang dan telah menciptakan 35 lagu. Dia terdorong dan terinspirasi menulis lagu karena melihat orang lain bisa mencipta lagu. Dia berpikir, kenapa kita tidak bisa? Kan sama-sama seniman. Jadi harus dicoba dan ternyata bisa. Hingga sekarang saya masih menulis lagu dan lagu saya diterima di kalangan masyarakat banyak, katanya. Lagu pertama ciptaannya adalah Nasib Pudo Inang, dipopulerkan trio Alexis. Lagu ciptaan berikutnya Tak Selamanya Diam Itu Emas, dipopulerkan trio Alexis. Parkoperasi dipopulerkan trio Alexis. Holan Sasadaho dipopulerkan trio Alexis. Memori di Sibea-bea dipopulerkan Retama Trio. Hurip Pudo dipopulerkan trio Alexis. Hanya Ada Untukmu dipopulerkan Naraja Boys. Selanjutnya Hodo Hasian dipopulerkan trio Alexis. Corona Terbaik dipopulerkan De Bogastar Trio. Asalma Bahagia Ho dipopulerkan Sentra Trio. Sabulan di Kalimantan dipopulerkan Ferisa Trio. Om Mana Terakhir dipopulerkan De Anggi Trio. Untukmu Yang di Sana dipopulerkan Eva Sialoho. Hope Dudado dipopulerkan Natalia Tinambunan dan lainnya. Dari seluruh lagu ciptaan yang paling berkesan baginya, Nasib Pudo Inang, Sabulan di Kalimantan, dan Parkoperasi. Lagu Nasib Pudo Inang gambaran anak di perantauan yang belum mendapatkan kehidupan baik, namun tetap mengharapkan doa orang tua. Lagu Sabulan di Kalimantan gambaran perasaan wanita diberikan harapan, namun ketika sang pacar merantau langsung berubah. Lagu Parkoperasi mengisahkan perasaan pria yang sangat mencintai pacar, namun setelah diketahui pekerjaannya menjadi berpaling, ujarnya. Bagi Asman Sinaga paling berkesan baginya sebagai penyanyi adalah ketika show satu panggung dengan Beng Sleng di Sibolga dipadati ribuan orang. Banyak membuka baju karena panas suasana dan padatnya penonton. Mereka tidak bisa naik panggung. Akhirnya panitia mengangkutnya melalui laut pakai speedboat yang langsung menuju panggung dengan dikawal ketat oleh TNI Polri dan Satgas Panitia. Seru saat itu. Penonton antusias ingin bertemu dengan kami. Kami bangga mendengar teriakan penonton yang menyerukan, "Trio Alexis! Trio Alexis mana? Trio Alexis!" Sehingga panitia langsung menampilkan kami. Teriakan penonton luar biasa dan kami bernyanyi bersama dengan penonton, ungkapnya. Asman Sinaga yang juga berprofesi sebagai pengusaha mengelola resto dengan nama Lapo Alexis di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang ini sangat mengagumi penyanyi yang ramah, baik dan bersahabat, serta lagu dibawakan menginspirasi dengan diminati banyak orang. Untuk penyanyi lagu Batak, dia mengagumi Putri Silitonga dan Erik Sihotang. Putri Silitonga karena penyanyi asal Tapanuli Tengah peraih penghargaan Festival Lagu Batak 2017 dengan lagu Uzudi Golukom Manian menginspirasi banyak orang. Erik Sihotang karena jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia ini memiliki lagu masuk kategori top hits digemari pencinta musik Batak, katanya. Penyanyi berskala nasional dikagumi, Judika Sihotang, Maria Kalista, dan Leodra Ginting.
Judika Sihotang karena penyanyi memiliki suara dada penuh tenaga jangkauan vokal 3 oktav. Maria Kalista karena pemenang Mamma Mia Season 2 tahun 2008 ini memiliki suara khas tinggi dan stabil. Leodra Ginting karena juara Indonesian Idol ini memiliki tipis suara sopran dan karakter vokal kuat enak didengar, ujarnya. Untuk penyanyi luar negeri dikagumi, Bryan Adams, Bon Jovi, dan Westlife. Bryan Adams karena penyanyi rock Kanada pemilik suara serak ini merupakan salah satu musisi terlaris. Bon Jovi karena kelompok musik rock asal USA ini terkenal dengan mendapat pengakuan luas dan telah menjual banyak album. Westlife karena boyband Irlandia ini memegang rekor album asing terlaris sejarah musik Indonesia, ucapnya. Asman Sinaga yang merupakan Wakil Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu Banten ini sangat mengagumi penulis lagu yang karyanya bisa menginspirasi dengan mengangkat dari kisah nyata dan dikenang sepanjang masa. Penulis lagu Batak dikagumi Tagor Pangaribuan, Tagor Tampu Bolon, dan Jack Marpaung. Tagor Pangaribuan karena penulis lagu ini banyak digemari seperti Jangan Salah Menilai. Tagor Tampu Bolon karena telah menulis lagu yang banyak populer seperti Poda. Jack Marpaung karena penulis banyak lagu ini seperti Kamar 13 sangat populer dan digemari masyarakat, katanya. Penulis lagu nasional dikagumi Pance Pondak dan Benny Panjaitan. Pance Pondak karena penulis lagu pop ini banyak mengorbitkan penyanyi dan lagu ciptaannya lahir lagi satu meraih juara satu tingkat nasional. Benny Panjaitan karena menciptakan lagu sangat selektif dengan tidak ada kemiripan melodi di antara lagu ciptaannya yang banyak dipopulerkan Panwers dan abadi hingga saat ini, urainya. Penulis luar negeri dikagumi Michael Hart, Will Jennings, dan Jennifer Rush. Michael Hart, musisi USA penulis We Will Not Go Down, mendapatkan banyak respon. Will Jennings, penulis lirik Amerika My Heart Will Go On, soundtrack film Titanic, menjadi single terlaris tahun 1998. Jennifer Rush, penulis lagu Amerika The Power of Love, mencapai kesuksesan dan banyak dibawakan penyanyi lain, terangnya. Asman Sinaga yang beribadah di gereja HKBP Tangerang Kota ini melihat penasihat Parbi Nelson P. Sitompul SEMM sosok luar biasa yang sangat disyukuri karena begitu tulus membantu para seniman Batak terkhusus Parbi Pusat. Sudah banyak bantuannya kepada Parbi Pusat, baik tenaga, pikiran, waktu, materi, termasuk kantor difasilitasinya. Menurut saya sudah tak terhitung bantuannya ke Parbi Pusat, katanya. Dia mengatakan rasa salut atas kebaikan Nelson P. Sitompul SEMM dan menyarankan kepada Parbi Pusat agar tidak mengecewakannya. The bestlah Bapak itu. Bermacam cara beliau buat untuk membantu anggota Parbi yang terkena dampak COVID-19. Memberi bantuanlah, membagi hadiah melalui kuislah, dan banyak lagi bantuan lainnya, ujarnya. Pada akhir perbincangan, Asman Sinaga memberi pesan kepada Nelson P. Sitompul SEMM agar jangan pernah capek dan bosan membantu para pelaku seni Batak. Semoga Bapak sehat selalu dalam lindungan Tuhan, panjang umur dan mudah rezeki. Jangan lupa Pak Nelson, sesekali bantuannya ke DPD Parbi Banten dan DPC Parbi di Provinsi Banten aja dulu. Hehehehe, imbunya. Salam sukses buat Bapak Nelson P. Sitompul SEMM. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya dimanapun berada. Salam khoras dari kami DPD Parbi Banten dan DPC Parbi Serang Cilegon. Tutupnya. Demikian Hikuma TV menyampaikan, Asman Sinaga, Ketua DPD Parbi Banten, keadaan ekonomi mulai membaik, beraktivitas jalani aksi panggung. Penyanyi, penulis lagu, penata vokal, dan personil trio Alexis. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua.
Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.